Anda kembali di berita utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, deru mesin pesawat Smart Air seketika tersamarkan oleh rentetan tembakan saat menuju landasan pacu Bandara Korowai Batu. Penerbangan yang semula lancar berubah menjadi ketegangan. 15 orang yang berada di dalam pesawat pun panik, saudara. Tak ada kata pamit. Pilot dan kopilot jadi korban penembakan KKB. Saudara, pesawat Smart Air dengan nomor registrasi PKSNR terbang dari Tanah Merah menuju Bandara Korowai Batu, Bovendigul pada Rabu siang. Saat hendak mendarat, tiba-tiba muncul suara tembakan di sekitar landasan pacu. Kepanikan pun tak terkendali, saudara. Semua orang berusaha menyelamatkan diri, termasuk pilot Kapten Egon Erawan dan kopilot Kapten Baskoro. Keduanya lari ke tengah hutan menghindari tembakan. Namun, naas, keduanya harus gugur dalam tugas. Tim Satgas Damai Kartens dan Kopasgat yang mendapat laporan bergegas menuju Bandara Korowai Batu. Berpacu dengan waktu, ada 13 penumpang yang menunggu untuk diselamatkan. Namun, saudara, misi penyelamatan tim disambut tembakan dari arah Semak Belukar. Suasana sangat mencekam dengan diwarnai drama kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dan KKB demi nyawa 13 orang. Tak butuh waktu lama, saudara. KKB berhasil dipukul mundur Bandara Korowai. Dikuasai tim Damai Kartens. 13 penumpang selamat, sementara jasad pilot dan kopilot langsung dievakuasi. Pesawat tersebut berangkat dari Bandara Tanah Merah pukul 10.35 waktu Indonesia Timur dan pada saat mendarat mendapat penyerangan berupa penembakan ke arah pesawat dari arah hutan samping areal bandara. Usai berhasil dievakuasi dari Bovendigul, 2 pahlawan yang gugur di landasan pacu Korowai Batu dimakamkan, saudara. Jenazah pilot Egon Erawan dimakamkan pada Kamis malam di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tangis keluarga tak terbendung saat melepas kepergian orang tercinta. Kenangan dan kebaikan almarhum semasa hidup kembali terlintas dalam ingatan para kerabat yang melayat. Almarhum Kapten Egon Erawan adalah sosok yang sangat baik. Dia mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan banyak orang. Saya merasa almarhum adalah sosok yang ketika berpulang, beliau berpulang secara husnul khotimah. Di Jakarta Timur, kesedihan yang mendalam juga mengiringi pemakaman kopilot Kapten Baskoro. Kapten Baskoro dimakamkan di TPU Pondok Kelapa pada Jumat siang. Keluarga merasa terpukul harus kehilangan sosok yang selama ini dikenal periang. Pihak keluarga juga menyayangkan pengamanan di Bandara Korowai Batu yang kurang, sehingga menyebabkan insiden yang merenggut nyawa Kapten Baskoro. Bagaimana, karena saya juga nggak di sana gitu, saya nggak tahu secara prosedurnya seperti apa. Cuman saya dapatkan tidak ada pengamanan, dan itu mungkin salah satu hal yang sangat kami cukup disayangkan ya. Tidak ada pengamanan, mungkin
bisa dilihat lebih dalam lagi yang mengenai protokolnya seperti apa sih. Usai tragedi penembakan pilot dan kopilot Smart Air, kekhawatiran menghantui warga di kampung Yanurima Bovendigul. Warga takut KKB akan meneror mereka. Warga bersama petugas kesehatan dan guru memilih mengungsi ke kampung tetangga demi rasa aman. Sementara tim gabungan TNI Polri dikerahkan untuk menjamin keamanan warga. 39 warga sipil ya yang sudah mengungsi ke arah Sengko. Nah itu kami harapkan setelah lokasi ini kita sterilisasi, kita amankan, kami berharap para warga sipil yang tadinya mengungsi itu bisa kembali dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa dan melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa. Saudara, tak hanya di permukiman warga, pengamanan ketat juga dilakukan di Bandara Korowai Batu. Dan kini bandara ditutup untuk sementara waktu. Bukan sekedar operasional maskapai saja yang terdampak. Pasca aksi teror terhadap maskapai Smart Air, kini mobilisasi warga di sana pun terganggu. Bandara Korowai adalah satu-satunya akses menuju kampung Danowage, distrik Yanimura. Saudara, penebar teror di Bandara Korowai Batu kini pun diburu polisi. Diburu, aksi keji para pelaku harus diganjar dengan hukuman yang setimpal. Polri sudah kantongi identitas pelaku. Pengejaran kini dimulai. Sana untuk melakukan pengejaran pendalaman karena identitasnya kita juga sudah memiliki gambaran. Sehingga kemudian bagaimana menuntaskan, dan kita minta untuk supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa hari ini TNI dan Polri bersinergi untuk mencegah jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa selanjutnya. Ikatan Pilot Indonesia pun mengecam penembakan terhadap rekan sejawat. Mereka meminta adanya perbaikan pengamanan pada penerbangan yang beresiko tinggi. Ikatan Pilot juga meminta Presiden Prabowo Subianto menjamin dan memastikan keamanan di daerah dengan tingkat resiko keamanan tinggi. Ikatan Pilot Indonesia memohon dengan hormat perhatian khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak segera dan turun tangan dalam memulihkan, menjamin, dan memastikan keamanan penerbangan, khususnya di daerah dengan resiko keamanan tinggi. Saudara, aksi teror pada maskapai di Papua kembali terulang. Tewasnya pilot dan kopilot Smart Air menjadi potret masih lembahnya pengamanan pada infrastruktur vital di sana. Padahal bandara adalah objek vital bagi warga di Papua untuk memudahkan mobilisasi. Tak bisa ditawar lagi, berantas pelaku teror pada warga di sana dan tingkatkan keamanan bandara-bandara di Papua.